Terima kasih Pak Surbakti sebagai Ketua Power of Love memberikan kami kesempatan untuk melayani pagi hari ini. Bapak Ibu, karena kita sudah saling kenal, kita lanjut saja dalam pembacaan kita pagi hari ini. Saya ambil dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Akan saya bacakan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Terpuji nama Tuhan. Topik saya pagi hari ini adalah perubahan mendatangkan berkat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam pembacaan kita dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, itu adalah pesan Rasul Paulus kepada jemaat Roma, jemaat di Roma. Paulus mendesak jemaat Roma untuk melakukan ibadah yang sejati kepada Tuhan. Bukan ibadah yang fenomenal, tetapi ibadah yang esensial. Ibadah inilah yang diajarkan Paulus kepada jemaat di Roma. Pagi hari ini kita mau belajar tentang restorasi, perubahan, restorasi atau perubahan dalam kehidupan kita. Kalau kita mau melakukan suatu perubahan, pembaharuan dalam hidup kita, maka kita akan mengajarkan hidup kita dalam melayani Tuhan. Jadi kita melakukan suatu pembaharuan budi kita kepada Tuhan. Karena ketika kita melakukan suatu perubahan dalam hidup kepada Tuhan, kita memasukkan firman Tuhan dalam hidup saya dan saudara, maka firman akan tinggal dalam kehidupan saya dan saudara. Namun firman akan tinggal dalam kehidupan saya dan saudara ketika kita melakukan suatu restorasi dalam hidup kita. Kita mau berubah. Merubah, kalau biasanya orang sebut berapa? 180 derajat. Kita merubah kehidupan kita. Meninggalkan cara-cara hidup yang lama. Dan kita memasukkan firman dalam hidup kita. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Ya. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu Allah sendiri. Kalau kita masih hidup dalam dosa, maka kita akan kehilangan kemuliaan Allah. Karena Allah tidak mau, firman tidak mau tinggal dalam kehidupan saya kalau kehidupan saya masih penuh dengan dosa. Oleh karena itu, ketika kita masih bermain-main dengan dosa, maka kita akan kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan itu seperti kita ditinggalkan. Allah tidak mau tinggal dalam hidup saya dan saudara ketika kita masih hidup dalam dua kehidupan. Ya. Kehidupan duniawi dan tidak mungkin firman akan tinggal dalam kehidupan saya dan saudara. Karena upah dosa ialah maut. Ya. Karena firman tidak akan tinggal dalam hidup kita kalau kita masih ada dosa. Karena memang dosa itu yang memisahkan
Allah dengan manusia. Ya, dosalah yang memisahkan Allah dengan manusia. Tetapi Allah menganggap bahwa manusia adalah ciptaan yang paling sempurna yang dia lakukan. Oleh karena itu dia rela, ya, rela meninggalkan Bapaknya di surga untuk datang ke dunia hanya untuk saya dan saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Roma 6 ayat 23, di sana dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Allah ialah hidup yang kekal. Kristus Yesus Tuhan kita. Di awal saya sampaikan, tidak mungkin firman akan tinggal dalam kehidupan saya dan saudara kalau kita tidak melakukan suatu perubahan. Ya, di dalam pembacaan kita tadi, ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Kalau kita tidak melakukan suatu perubahan, maka kita sulit untuk membedakan mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang sempurna kepada Allah. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dalam Roma 8 ayat 6 berkata, ya, keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Ketika kita masih hidup dalam dosa, maka kita berseteru dengan Allah. Ya, kita tahu ada tubuh, jiwa, dan roh. Kalau tubuh menguasai kehidupan saya dan saudara, maka roh itu tidak ada. Roh tidak mungkin tinggal dalam kehidupan saya dan saudara. Tapi puji nama Tuhan, saya percaya Bapak Ibu yang tergabung dalam the power of love sudah menjadi orang-orang yang taat kepada firman. Orang-orang yang telah dikasihi oleh Tuhan. Karena kita memang mencintai firman. Karena firman itu Allah sendiri. Jika kita mau melakukan suatu restorasi dalam iman kita, Tuhan berjanji dalam Yeskiel 36 ayatnya yang ke-26 berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru. Nah, kalau kita melakukan suatu perubahan dalam hidup kita kepada Tuhan, Tuhan berjanji, kamu akan kuberikan hati yang baru. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita mau melakukan perubahan dalam kehidupan kita, roh yang baru di dalam hatimu, roh yang baru di dalam batinmu akan Tuhan perbarui. Jadi ketika kita melakukan perubahan, maka roh yang baru di dalam batinmu akan Tuhan perbarui juga. Dan firman Tuhan berjanji, dan aku akan menjauhkan darimu, aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Tuhan akan menjauhkan dalam kehidupan saya dan saudara sebagai hati yang keras. Karena kita mau berubah. Kita mau melakukan restorasi dalam hidup kita. Dan Dia akan memberikan kepada kita hati yang taat.
Jadi, ketika kita mau melakukan suatu perubahan dalam hidup kita, Tuhan berjanji. Firman Tuhan berjanji. Allah sendiri berjanji. Aku akan berikan hati yang baru, roh yang baru di dalam batinmu, dan akan menjauhkan diri dari tubuhmu yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, ketika kita dekat dengan Tuhan, maka firman Tuhan akan menjadi suatu pembaruan terus-menerus dalam hidup saya dan saudara. Akan terus terjadi suatu perubahan dalam hidup saya dan saudara. Ketika kita memaknai suatu perubahan, ketika kita mau berubah dalam hidup kita, maka Allah akan terus melakukan juga perubahan dalam kehidupan kita. Dia akan memberikan apa yang menjadi uh, permohonan saya dan saudara. Apapun yang menjadi pergumulan kita ketika Allah firman itu tinggal dalam kehidupan kita, kita akan semakin gampang, semakin dekat kita berkomunikasi dengan firman itu sendiri. Ya, karena memang firman Tuhan mengatakan ya, Tuhan firman itu hanya sejauh doa, tidak jauh. Ketika kita membutuhkan sesuatu, kalau kita sudah dekat dengan pokoknya, pokok kita adalah firman, maka firman itu akan selalu memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita dan mengingatkan kita. Bapak Ibu, saya ingin bersaksi 1 menit bagaimana Tuhan mengasihi saya dan keluarga saya dan usaha saya. Dalam bulan ini saya harus menyediakan dana yang cukup besar. Ya. Sebelum waktunya saya harus memperpanjang tempat usaha saya. Tuhan boleh berkati saya lewat dana yang sudah saya bayarkan sehingga saya bisa lanjut untuk menggunakan tempat yang saya sewa. Luar biasa Bapak Ibu. Itu semuanya karena apa? Kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Dekat dengan pokok firman, maka firman itu tidak akan jauh dari kita. Oleh karena itu, ya mari kita melakukan suatu restorasi dalam hidup. Tinggalkan uh, cara hidup kita yang lama. Di dalam Galati 5 ayat 19, 20, dan 21, Bapak Ibu bisa baca nanti. Karena perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, percemaran, hawa nafsu yang akan memisahkan manusia dengan Allah. Oleh karena itu, kita melakukan suatu restorasi, perubahan dalam hidup kita, agar Allah akan memberikan kepada kita suatu hati yang baru. Kemudian roh yang baru di dalam batin saya dan saudara. Dan Allah akan menjauhkan dari tubuh kita hati yang keras. Dan dia akan berikan kepada kita hati yang taat. Kiranya firman Tuhan yang singkat pagi hari ini boleh memberkati kita semuanya. Memberkati keluarga besar, the power of love. Mari kita melakukan suatu restorasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang diinginkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Ya, Paulus menginginkan supaya jemaat di Roma melakukan suatu ibadah yang sejati dan ibadah yang esensial, bukan suatu ibadah yang fenomenal yang dilakukan oleh banyak orang. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa melakukan ibadah yang esensial kepada Tuhan kalau kita tidak bisa melakukan suatu perubahan, tidak bisa melakukan suatu restorasi dalam hidup kita. Oleh karena itu, firman Tuhan pagi hari ini mengajak
kita sekalian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melakukan suatu perubahan dalam hidup kita agar firman itu akan terus tinggal dalam hidup saya dan saudara. Terpuji nama Tuhan, saya kembalikan kepada hambanya.